Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Abdullah Pagi Sepianto, Eskom Mkom, dosen pengampu dari mata kuliah visualisasi data. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan analisis visualisasi data penjualan produk Apple di ASEAN 2022 hingga 2024 menggunakan Google Looker Studio. Next. Berikut daftar isi atau agenda pembahasan. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Yang kedua ada tentang dataset. Ketiga ada metodologi. Keempat ada dashboard overview 2022 hingga 2024. Yang kelima ada dashboard analisis 2024. 6 ada dashboard detail negara. 7 ada temuan utama atau insight. 8 kesimpulan dan rekomendasi. Oke, next. Pertama ada pendahuluan, latar belakang dan tujuan analisis. Itu latar belakang pasar Apple di kawasan ASEAN tumbuh pesat dengan karakteristik konsumen dan preferensi produk yang berbeda tiap negara. Data transaksi penjualan yang kompleks 26 kolom, 14 negara, 16 kategori produk. Memerlukan visualisasi agar mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Google Looker Studio dipilih sebagai alat visualisasi interaktif untuk mengubah data mentah menjadi dashboard material yang informatif. Tujuan analisis yang pertama ada menganalisis tren unit sold dan revenue produk Apple di ASEAN periode 2022 hingga 2024. Yang kedua, mengidentifikasi negara dan kota dengan performa penjualan terbaik. Ketiga, mengevaluasi distribusi diskon serta preferensi metode pembayaran pelanggan. Keempat, menyajikan hasil analisis dalam dashboard interaktif berbasis Google Looker Studio. Next. Kemudian ada data tentang dataset penjualan Apple ASEAN. Ada 3.435 total transaksi dengan 14 negara, 6 kategori produk dengan waktu penelitian 2022 hingga 2024. Struktur kolom utama dataset yaitu sebelum klik data itu identitas dan waktu, lokasi, produk, harga dan transaksi, nilai tukar hingga perilaku pelanggan. Oke, next. Berikutnya ada metodologi alur pengolahan data hingga visualisasi. Pertama ada ekstraksi data, yaitu mengumpulkan data transaksi penjualan Apple dari 14 negara ASEAN periode 2022 hingga 2024. Yang kedua ada pembersihan data, memperbaiki kerusakan format, tanggal dan harga, standarisasi, kolom validasi, nilai atau cleaning notes. Ketiga ada transformasi, menghitung metrik keturunan, discount, price USD, revenue USD, fixed rate to USD, dan agregasi per negara atau kategori. Yang keempat ada visualisasi, ya, menghubungkan dataset bersih ke Google Looker Studio dan menyusun dashboard interaktif dengan filter dinamis. Next. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk dashboard manajerial, kita mulai dari dashboard manajerial dari dulu. Ada overview penjualan Apple ASEAN dari 2024 sampai 2022 sampai 2024. Nah, di dashboard ini menampilkan gambaran menyeluruh ya dari performa penjualan Apple dari unit terjual, revenue, distribusi, dan negara juga diskon. Bisa kita lihat di total revenue 2022 sampai 2024 ini ada total 5,43 juta USD dan total unit terjual adalah 6.972 unit. Dan juga kontribusi terbesar India 33,2% dan distribusi negara. Dan ada negara terlarisnya yaitu Jepang, Malaysia, dan Hong Kong. Kemudian selanjutnya dashboard kedua yaitu dashboard manajer juga yang berisi tentang analisis khusus performa tahun 2024. Nah,
Di sini ada filter tanggal dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Nah, ini digunakan untuk menyorot performa terbaru ya dari pergeseran distribusi negara berarti periode 2022 sampai 2024 secara keseluruhan. Kemudian ada detail negara, metode pembayaran dan diskon. Di sini ada contoh drill down pada dashboard. Jadi untuk negara Thailand ini menampilkan distribusi metode pembayaran per kota ataukah per negara Thailand itu sendiri, serta rasio diskon terhadap penjualan. Nah, di sini kita bisa melihat metode terpopuler dari kota diskon tertinggi, harga kota diskon terendah, dan produk terlaris di Thailand. Kemudian di yang hasil analisis ini, key insight-nya adalah yang pertama kita temukan pertumbuhan revenue yang konsisten. Jadi naik dari 1,69 juta di 2022 menjadi 1,91 juta di 2024, yang sekitar 13%. Dan kedua, iPhone mendominasi unit terjual. Kategori iPhone menyumbang 2.173 unit, 21% dari total 6.972 unit, dan diikuti aksesoris dan lainnya. Ketiga, Mac Pro menyumbang revenue tertinggi, meski unit terjual tidak paling besar. Namun Mac Pro M2 Ultra menghasilkan revenue tertinggi, yaitu sekitar 1,9 USD. Kemudian distribusi pasar merata di ASEAN. Nah, di Hong Kong, Jepang, dan Malaysia ini negara dengan revenue tertinggi, selisih relatif kecil antar negara. Yang kelima yaitu diskon stabil kisaran 3,7% hingga 3,9%. Nah, ini bagi harga Apple tidak agresif akan diskon. Kemudian yang 6, mayoritas transaksi tidak dikembalikan. 8,9% transaksi berstatus cap, yang artinya menandakan ketidakpuasan pelanggan terhadap produk cukup tinggi. Baik, untuk kesimpulan dan rekomendasinya, jadi kita Google Looker ini studio efektif menyajikan data penjualan Apple ASEAN yang cukup kompleks dari data yang sebelumnya kita masukkan ya. Kemudian performa penjualan menunjukkan tren pertumbuhan positif selama 2022 sampai 2024 dengan iPhone sebagai kategori terlaris. Kemudian ada distribusi pasar yang cukup merata ya antara ASEAN ini ya. Dan selanjutnya ada strategi diskon Apple yang relatif stabil tadi. Dan rekomendasinya kita ada fokus penguatan pemasaran pada kategori Mac dan iPad karena kontribusi di sini revenue-nya termasuk di unit. Kemudian perluas kanal pembayaran digital seperti EMI, installment, Apple Pay di negara dengan adopsi masih rendah. Dan tinjau ulang strategi diskon kota dengan rasio diskon tinggi namun konversi rendah seperti Rayong. Kemudian kita bisa kembangkan dashboard lanjutan dengan prediksi trend forecasting untuk mendukung perencanaan stok. Baik, sekian dari kami. Bila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.